Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم فمن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم. Jadi satu hal yang harus kita yakini dari surat Al-Falaq ini, bahwa Allah tidak hanya menjelaskan hukum tolak, tapi juga menjelaskan proses perawatan, maintenance rumah tangga. Apa yang kita bahas dari awal, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillah, dan seterusnya adalah bagi yang masih atau masih dijaga oleh Allah keutuhannya, maka ketakwaan merupakan upaya yang harus dilakukan dalam maintenance rumah tangga, atau ada istilah maintenance ketahanan rumah tangga. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh apa yang sering saat ini digaungkan, ya. Apa istilahnya, parenting, ya. Teori parenting yang mungkin tidak banyak membahas tentang ketahanan rumah, di balik ketahanan rumah tangga harus ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam amal-amal soleh yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, biasanya masalah parenting ya, jauh-jauh
pentingnya komunikasi, ya, pentingnya pelayanan, ya. Bahkan kadang-kadang ya, dibahas masalah parenting terkait dengan pentingnya hubungan suami istri, ya, yang kadang dibahas dengan vulgar sekali, ya, ya. Yang dilakukan oleh seorang muslimah, ya, lakukan ini, lakukan itu, ya. Ini semua menyalahi Al-Quran. Al-Quran tidak membahas masalah seksual kecuali dengan bahasa yang seglobal mungkin. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Apalagi waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum min qabli an tamassuhunna. Bahasa Al-Quran, ya, semuanya sangat tidak vulgar, ya. Rasulullah juga, ya, mengatakan juga begitu, ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Adapun yang ada di medsos, ya, dari seorang muslimah yang begitu mungkin digandrungi, ya, ya, karena tidak berlatar belakang syar'i, ya, sangat disayangkan jika oleh masyarakat dijadikan sebagai rujukan, ya. Seakan-akan hanya begitu cara merawat rumah tangga. Yang sebenarnya hal-hal yang terkait dengan seksual, ya, itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang, ya, naluri kemanusiaan, ya. Tidak untuk dieksplisitkan sampai sedetail-detailnya, ya. Maka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran diungkapkan dengan lambang-lambangnya ketakwaan, keimanan, ya. Qad balama nafsah, ya. Ada tak melakukan berarti berbuat dosa, ya. Maka Rasulullah SAW memerinci, ya, ketakwaan, bentuk-bentuk ketakwaan yang bisa merawat, ya, keutuhan ataupun keharmonisan rumah tangga. Utamanya dalam hal ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah, rahimallahu imra'an qama minal laili. Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam. Fa'ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha wajhahul ma. Jika istrinya menolak, maka diciprati air agar sama-sama bangun malam. Wa rahimallahum ra'atan qamat minal lail. Allah merahmati wanita yang bangun waktu malam. Fa'iqadat
zaujaha, kemudian dia membangunkan suami, ya. Wa in aba nadhaha wajhahul ma, jika dia menolak maka menciprati air, ya. Tentu cipratannya harus cipratan sayang, ya, bukan cipratan kesel gitu, ya. Tadi dibangunin nggak bangun-bangun. Kalau cipratannya kesel nggak ngaruh, ya. Ngaruhnya segayung, ya. Segayung malah berantem. Fa in qama kutiba minadz-dzakirin. Apabila suami istri itu bangun malam, maka rumah tangga itu digolongkan oleh Allah sebagai rumah tangga ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, kalau sudah disebut ahli zikir, ya, semuanya dapat, ya. Perlu dijelasin, ya Allah, ya. Malu dengarnya, ya. Jadi kalau pertama di sini ada rahmat, ya. Bahwa rahmat itu satu bentuk kebutuhan manusia, ya, yang kalau memilikinya dengan jumlah yang banyak, ya, maka insya Allah hidup itu modelnya kayak apa aja. Ya. Maka jangan sampai rumah tangga itu defisit rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, ketika Ashabul Kahfi tinggal di goa, ya, dengan segala keterbatasan apa-apa, ya, akhirnya Allah jadikan aman, ya, aman dari segala-galanya dah, ya, utuh seutuh-utuhnya. Kenapa? Karena yang diminta adalah rahmat. Ya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Jadi kalau memang rumah tangga manusia itu dikhawatirkan serem, ya, dikhawatirkan menyengsarakan, ya, maka hadirkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya, ya. Nanti biar Allah yang mengelola rahmat itu menjadi satu, menghasilkan ketahanan rumah tangga. Maka ketika Allah menyebut, ketika Rasulullah menyebut apabila, ya, rumah tangga itu diisi dengan tahajud, qiyamul lail, maka jadilah rumah tangga yang minadz-dzakirin, dan orang yang banyak berzikir berarti orang yang selalu mendapat rahmat, ya. Ya, ingat surat Al-Ahzab, ya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Ya. Allah bersalawat, maksudnya menurun rahmat kepada kalian. Ya. Kenapa? Karena telah melaksanakan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Jadi memang Allah tahu, ya, manusia itu lemah, ya, mengurus dirinya, apalagi mengurus orang lain, ya. Suami, ya, harus bertanggung jawab kepada istrinya, istri bertanggung jawab kepada suaminya, tambah lemah, ya. Supaya enggak berlarut-larut lemahnya, hadirkan Allah. Hadirkan
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak saja Allah bersalawat, malaikat juga. Wa malaikatuhu. Jika Allah dan malaikat bersalawat, maka sisi-sisi gelap rumah tangga itu menjadi terang. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dalam kondisi rumah tangga itu terjadi gelombang, terjadi badai, ya, maka berarti kebutuhan zikirnya lebih tinggi. Lebih besar lagi kebutuhan tasbihnya. Nah, bertasbih, ya, merupakan penghasil solusi kesulitan yang recommended dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Diistimbatkan, ya, disimpulkan oleh para ulama begini. Di Al-Ahzab yang disebut zikir baru tasbih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di surat Thaha ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, ya, minta diangkat kakaknya sebagai pengawal. Ja'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Yang disebut tasbih dulu. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya. Bagaimana memahaminya? Nabi Musa menyebut tasbih dulu karena kondisi Nabi Musa kondisi yang mencekam. Ya. Mau menghadap Fir'aun. Ya. Yang dulu telah mengejar-ngejarnya, yang untuk didakwahi, yang dirinya sendiri tidak memiliki kecakapan berbicara. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana. Solusinya tasbih lebih banyak, ya, dari yang lain. Sedangkan di Al-Ahzab zikir baru tasbih. Kenapa? Karena kondisinya normal. Ya. Kondisinya rokok, ya, baik-baik aja. Tapi tetap dibutuhkan. Ya. Jangan mentang-mentang rokok nggak ada tasbihnya. Apa gunanya? Gunanya siapa yang bertasbih dalam kondisi baik-baik aja, normal-normal aja, maka ketika dalam kesulitan, tasbih itu akan memberi dampak yang lebih cepat dan signifikan. Ya, ayatnya as-Saffat. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumil akhir. Ya. Kalau saja Yunus itu di masa normalnya tidak banyak bertasbih, ya, maka dia bisa berada di perut ikan sampai hari kiamat. Jadi karena terbiasa bertasbih, ya, ke saat menghadapi kesulitan, bertasbih langsung direspon oleh Allah. Karena ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'min. Ya, maka, ya, ketika
Jika seorang istri, seorang suami ya, kurang zikir, kurang tasbih, ya, jangan dikira cuma berdampak kurang pahala, ya. Tapi kurang rahmat. Defisit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lebih dikhawatirkan akibat kurang rahmat, kurang pertolongan Allah. Kalau rumah tangga itu ya, baik pertolongan dalam memainten atau pertolongan ya, dalam menghadapi guncangan-guncangan rumah tangga. Bersolawat itu salah satu penghasil rahmat terbesar. Ya. Karena itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad, adanya di ayat-ayat rumah tangga. Yaitu adanya di surat Al-Ahzab. Gimana korelasinya? Korelasinya Allah inginkan rumah tanggamu itu harus ya, menjadi penghasil rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah. Ya. Karena selama ada rahmat, ya, bukan berarti nggak ada permasalahan. Permasalahan ada. Ya. Cuma mengambil ibrah dari Ashabul Kahfi, wahayyi lana min amrina rasyada. Segala permasalahan itu ya, akan berakhir dengan husnul khotimah. Ya. Apakah husnul khotimah dalam arti kematian? Ya. Apakah husnul khotimah dalam arti apa? Happy ending. Ya. Ujung-ujungnya membahagiakan. Ya, seperti kisah Ashabul Kahfi. Ya. Memang sedih banget ya tidur di goa. Gitu. Ya, hasilnya apa? Karena doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Endingnya adalah tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Dijaga fisiknya dari hal-hal yang menghancurkan tubuhnya jika tidur selama 309 tahun. Apalagi ya, Al-Quran ya, jangan dikira hanya sebuah kewajiban ya. Kewajiban apa istilahnya? Kewajiban amal yaumi ya. Ya, kewajiban dalam berhalakoh misalnya ya. Al-Quran bagi rumah tangga pada hakikatnya juga memberi andil yang besar dalam menghasilkan rahmat Allah. Ya. Bahkan ya, apa mencegah ya, rahmat yang mencegah hal-hal yang buruk ya. Hadisnya begini ya. Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Jika rumah itu sering dibacain Al-Qur'an ya, yaktsuru khairuhu. Ya. Keberkahannya akan banyak. Apalagi tahduruhul malaika. Ya.
malaikat itu senang berada di rumah hamba-hambanya yang sering dibacakan Al-Quran. Bagaimana kalau yang baca HP? Orangnya nggak baca. Ya insya Allah sama ya. Cuma yang dapat pahala bukan orangnya. Yang dapat pahala HP-nya tadi ya. Karena di YouTube mau qori siapa aja ada ya. Ya, maka sifatnya harus dijadikan sebagai alternatif terakhir ya. Jangan jadi alternatif lari dari beribadah ya. Artinya tetap yang terbaik baca sendiri ya. Ya, jangan HP-nya yang suruh ngaji ya. Ya. Tahduruhul malaikah ya. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak dihadiri malaikat ya. Apalagi ya, wa tanfiru minhu syaitan. Setan-setan pun nggak betah di rumah. Ya. Ya, setan kan tukang ngerusak. Ya. Kalau perusak-perusaknya sudah diusir, insya Allah aman. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran yaqillu khair, sedikit kebaikan-kebaikan. Tanfiru minhul malaikah, malaikatnya nggak mau berada di rumah itu. Ya. Apalagi ya. Wa tahduruhu syayatin, sebaiknya setan-setan sangat senang berada di rumah itu. Ya. Nah, hadits seperti ini harus dipahami ya, sebagai kiat maintenance rumah tangga yang sekaligus bersifat amal soleh. Ya. Sehingga amal solehnya ya, secara umum seperti yang diungkapkan difirmankan Allah di surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min qala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Siapa yang beramal saleh, laki-laki, perempuan, mukmin mukminah ya, akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tidak identik nggak ada masalah. Karena hidup sudah SOP-nya begitu. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Pasti ada pahitnya, ada manisnya. Yang kafir juga ada manisnya, Pak. Tapi Al-Quran akan menjadikan ending daripada kehidupan manusia, terutama rumah tangga, insya Allah ending yang selalu baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kepada umatnya yang selalu bersama Al-Quran dengan kata abshiru, tenang aja kamu, ya, berbahagialah. Ya. Selama kamu terus bersama Al-Quran, fa inna hadzal Quran tarfuhu biyadillah, tarafuhu biyadillah. Siapa yang bersama Al-Quran, ya, maka ibaratnya ujung talinya satu di tangan Allah, ya, satunya di tangan dirinya. Fa inna tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Ya. Ibarat ada tali gitu ya, yang bersama Al-Quran itu, ya, dia punya tali yang menyambungkannya dengan Allah, dengan dirinya.
istilahnya kalau mau pakai kabel ya, ya tentu teknologi Allah lebih canggih ya. Ya. Dan ada Bluetooth ya. Asal Bluetoothnya nyala, nggak pakai kabel juga nyambung terus. Ya begitulah. Siapa yang bersama Al-Quran, ya, apalagi itu rumah tangga, suami istri, maka menjadi rumah tangga yang nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fatamassaku bihi, ya. Kamu bertahan terus ya bersama Al-Quran itu. Walan tahliku, kamu nggak bakal binasa. Ya, dirimu, rumah tanggamu nggak bakal binasa. Walan tahliku, walan tadillu abada. Kamu tidak akan pernah sesat. Ya. Karena antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus nyambung. Nah, ini kadang-kadang jarang dibahas dalam taujih-taujih parenting. Dan kadang-kadang dipisahkan sebagai upaya maintenance parenting itu sendiri. Ya, ada sebuah pelatihan parenting, Masya Allah ya, suami istri ya ditempatkan diundang di sebuah gedung ya, dan suami istri duduk dengan tempat yang sudah dihias-hias ya, itu kayak duduk pengantin gitu ya. Setelah itu udah selesai ya. Ya, padahal ya, ada hal-hal yang lebih signifikan untuk dilakukan, dan insya Allah akan terrealisasi manfaat-manfaatnya. Ya. Yang ketiga, bahwa maintenance rumah tangga harus dengan ketakwaan, ya, tilawah, zikir, sholat, dan seterusnya. Ya. Apa yang diungkapkan oleh Fatimah radhiyallahu anha ketika dia mengeluhkan beratnya berumah tangga. Ya, walaupun beratnya lebih karena masih junior ya. Dari gadis tiba-tiba berumah tangga, suami jarang di rumah karena sering berjihad di jalan Allah, jadi harus ngurus sendiri. Ya. Apa kata Rasulullah, ya, mau nggak kamu saya kasih solusi yang akan menyelesaikan semuanya itu. Ini kalau bahasa pengetahuan ini bisa-bisa kok solusinya begitu. Solusinya apa? Kalau mau tidur nih, jangan lupa bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Gitu doang. Iya gitu. Ya. Tapi itu dari Rasulullah SAW. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Rasulullah otomatis wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamul ghuyub, yang lebih tahu tentang seluk-beluk diri manusia. Intinya jadikan akhir hidupmu itu bersama Allah. Tidur itu kan salah satu akhir hidup, walaupun bisa bersifat sementara. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Siapa yang tidur, ruhnya sudah diambil oleh Allah. Kalau memang masih diizinkan hidup, dibalik.
Maka salah satu maintenance-nya adalah jadikan akhir hidupmu di siang itu bertasbih. Ya. Bertasbih, bertakbir, bertahmid seperti zikir sholat. Ya. Lebih bagus lagi ada ayat kursinya, ada akhir Al-Baqarahnya, Al-Muluknya, dan seterusnya. Itu lebih sempurna lagi. Itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai pola maintenance rumah tangga. Ya. Yang logikanya kembali kepada menghadirkan banyak rahmat Allah, ya, dan menghindarkan peran-peran syaitan. Ya. Menghindarkan kehadiran syaitan. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, otomatis insya Allah yang lain-lain itu ya, akan berjalan secara ya, naluri insting manusia itu sendiri, bukan dibalik ya. Hal-hal yang naluri dipertajam, diperjelas, dirinci ya. Tapi ya nggak percaya ya bahwa menghadirkan rahmat Allah yang akan bisa menolak kehadiran syaitan itu sesungguhnya solusi yang paling nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu di ayat ini ya berarti ketakwaan itu memiliki 4 manfaat. Ya. Jadi pertama ketakwaan itu yaj'al lahu makhraja. Ketakwaan, sedangkan tadi ya teknisnya dijelaskan oleh Rasul. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Akan menghasilkan rezeki-rezeki yang tidak diduga. Di ayat 4, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Takwaan itu ya, menghapus dosa-dosa. Ya. Menghapus dosa ya. Dan memperbanyak pahala. Oh, enggak kebayang deh kalau rumah tangga isinya seperti ini. Ya. Insya Allah permasalahan itu ya, diselesaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah inti daripada surat At-Talaq secara keseluruhan. Ya. Ya. Hukum-hukum itu cuma cuma selingan. Ya. Jadi fokus utamanya adalah pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan wanita-wanita yang terceraikan dalam kondisi sudah menopause? Ya. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum. Dan bagi wanita yang sudah tidak haid lagi, ya, ini irtabtum, jika masih ragu, terutama di awal-awal menopause, fa'iddatuhunna, maka iddahnya selama 3 bulan. Wallahi lam yahidna juga berlaku ya, bagi istri yang
masih kecil ya, katakan menikah dengan anak 7 tahun misalnya, belum haid misalnya, ini menunjukkan bahwa dalam Islam ya, nggak ada larangan ya nikah, menikahi anak kecil ya. Ya, beda dengan hukum positif ya, menikahi anak kecil jadi apa, jadi kejahatan ya, harus dipidana. La ilam yahidna ini menunjukkan nikah di bawah umur ya. Ya, walaupun memahaminya memang harus utuh ya, jangan sekedar memahaminya cuma Islam boleh menikahi anak kecil gitu ya, tapi yang lain-lainnya tidak dilakukan ya. Bagaimana Islam berperan memberi pendewasaan kepada anak itu ataupun kepada suaminya ya. Seperti yang sering kita ungkapkan bahwa ya, rumah tangga itu dilakukan oleh siapapun. Pada hakikatnya butuh 3 hal. Butuh ilmu, berarti suami istri harus terus belajar. Butuh iman, artinya ilmu yang bisa menghasilkan iman. Ya. Butuh akhlak. Ya. Kedua-duanya harus tunduk kepada Allah untuk mendapatkan akhlak yang baik, untuk menjinakkan dirinya agar tunduk kepada aturan Allah, baik dalam hukum maupun dalam menyikapi ya, atau dalam bersikap satu dengan yang lain harus pakai tuntunan akhlak ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini bukan masalah angka ya, walaupun angkanya perempuan 27, laki 30, tapi tidak punya 3 hal ini ya. Ya nggak bisa juga. Harus punya 3 hal ini, insya Allah kuat ya. Misalnya akhlak yang disebut oleh Rasulullah ya. La yafruq mu'minun mu'minatan in radiya minha khuluqan wa kariha akhar. Ya. Ya. Jadi suami tidak boleh berakhlak ya, tukang vonis ya. Ya. Melihat istrinya punya kekurangan tertentu ya, kemudian dia benci. Rasulullah mengatakan enggak boleh suami itu membenci istrinya hanya karena suatu tabiat yang dimiliki. Ya. Sementara dia menikmati tabiat-tabiat lainnya. Jadi enggak mungkin satu kejelekan kemudian menghancurkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ini akhlak-akhlak seperti ini, kalaupun dilakukan oleh rumah tangga muda, ya insya Allah baik rumah tangganya. Dan sebagian ulama memang sangat menekankan ya anak-anaknya itu ya, paling tidak menikah di antara katakan 15 sampai 20, paling terlambat 20. Ya. Ya, supaya apa? Supaya di akhir zaman ini ya, anak-anaknya, ini yang saya maksud adalah Syekh Abdullah Azzam ya, supaya anaknya lebih fokus di dalam ya, menjalani kehidupan kesolihan dan tidak terfitnah ya. Mohon maaf sebentar ya.
dan tidak terfitnah oleh hal-hal yang sifatnya ya urusan syahwat ya, karena sudah disalurkan di tempat yang halal. Ini sedikit mengomentari wallahi lam yahibna. Jadi, dalam Islam dibenarkan ya anak kecil menikah ya. Apalagi sudah haid, belum haid aja dibenarkan ya. Terlepas dilakukan atau tidak, tapi fikrah kita harus tidak boleh terbawa oleh hukum yang ada, seakan-akan kalau ada laki-laki ya, kalau ada seorang muslim menikahi di bawah umur jadi pidana ini. Ini Al-Qur'an mengatakan enggak begitu. Itu bisa terjadi. Wa ulatul ahmali ya. Dan siapa yang diceraikan dalam keadaan hamil ya, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau kehamilannya usianya 2 bulan cerai, itu nunggu ya. Nunggu ya, 7 bulan ke depan ya. Ya, yang asyik itu ya, udah mules ya, dicerai. Mules bawa ke bidan atau ke rumah sakit, dicerai. Maka begitu lahir ya, akan proses persalinan sejam, ya berarti iddahnya cuma sejam doang. Itu lahir udah ya, selesai masa iddahnya. Ya. Ya, kalau ibu masih ingat, seorang sahabiah yang mengalami seperti itu adalah Ummu Kalthum binti Uqbah. Ya. Saat kita membahas Al-Mumtahanah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat. Ya. Siapa yang dimaksud muhajirat? Salah satunya adalah Ummu Kalthum. Ya. Ya, menikah dengan menikah dengan Zubair bin Al-Awwam ya, karena nggak cocok ya, saat udah mules ya, ya minta dicerai ya, dia dicerai terus paling ya, kita mengalami iddah yang tersingkat di zaman ya. Jadi apa? Kehamilan yang sah ya. Kehamilan yang sah ya, tidak boleh menikah ya. Ya. Maka pengertiannya secara umum nih ya, pengertiannya apalagi kehamilan yang tidak sah ya. Ya. Kehamilan yang tidak sah. Kehamilan tidak sah itu apa? Ya kehamilan karena kecelakaan. Ya. Boleh enggak ya habis kecelakaan nikah. Ya. Ya. Di sini memang pendapat yang umum dalam hal ini memang ya harus nunggu ya, harus nunggu sampai lahir dulu baru nikah. Ini pendapat umumnya begitu. Ya. Ya, bagaimana dengan apa yang dilakukan masyarakat? Ya, ya, ya. Karena dalam rangka menutupi aib, ya, kemudian dinikahkan, ya, baik dinikahkan dengan yang menzinahinya ataupun orang lain yang bersedia apa
Maka sebagian ulama di madhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah tetap membolehkan. Ya, tetap membolehkan. Ya tentu karena ini pendapat yang istilahnya pengecualian, ya, berarti yang lebih aman untuk tidak dinikahkan. Ya. Jadi kelompok mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah ketika membolehkan, ya pertama begitu bahwa ya, menutup aib seorang Muslim itu lebih diutamakan. Sementara pendapat umumnya para ulama, jumhur ulama, ya ini bukan masalah menutup aib, itu salah dia. Ya. Itu tanggung aja resikonya, udah tahu ya. Ya nggak boleh berzina, nggak boleh berzina, ini nekat, ya udah tanggung resiko. Nah, Imam Syafi'i dan sebagian Hanafiyah mengatakan boleh. Karena menutupi aib seorang Muslim itu termasuk sesuatu yang diutamakan. Kemudian mengambil fatwa dari Ibnu Abbas. Abbas mengatakan inna sifah la yuharrimun nikah. Ya. Sungguhnya perzinahan itu tidak mungkin menghalangi pernikahan. Istilahnya sesuatu yang haram itu tidak mungkin menghalangi sesuatu yang halal. Maka para ulama mengatakan kalau kamu nyolong mangga, maka itu haram. Tapi setelah nyolong, ya udah makan, ya maaf kemarin saya nyolong manggamu ini saya kasih duitnya ya, udah jadi halal. Ya, di tasbihnya seperti itu ya, perumpamaannya seperti itu. Ya, sekali lagi ini tidak untuk menjadi sebuah anjuran utama. Ya. Saya cuma menjelaskan penjelasan fikihnya aja begitu. Nah, kalau di KUA biasanya lebih cenderung yang pertama tadi, ada nikah kecuali. Ya. Kemudian kalau dengan alasan takut tercampur nasab, maka secara ilmu pengetahuan nggak mungkin. Ya. Ketika pembuahan itu sudah terjadi, maka udah terkunci. Ya. Nggak mungkin ada pembuahan, ya, pembuahan campuran. Ya. Artinya kalau dikhawatirkan, ntar kalau udah udah hamil, kemudian nikah dan terjadi hubungan suami istri, apa nggak takut nasabnya tercampur? Ya. Maka sungguhnya kalau sudah terjadi pembuahan, udah jabang bayi apa saya lupa lagi sudah 6 bulan, nah itu sudah nggak mungkin ada percampuran nasab dalam hal itu. Ya. Ya, ini hujah-hujah bagi orang yang tetap membolehkan ya, perzinahan hasil perzinahan wanita yang sudah berzina kemudian menikah. Ya. Ulama Syafi'i juga mengatakan pada hakikatnya kehamilan yang karena terjadi perzinahan itu kan statusnya dalam Islam dianggap seperti tidak ada. Ya. Ya. Karena tidak ada, ya, otomatis bisa dia menikah. Ya. Buktinya apa tidak ada? Ya buktinya ya, kalau sudah lahir nanti maka anak ini tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang menghamilinya. Jadi baik itulah nanti bayinya laki atau perempuan, binnya bin fulana.
bin fulana atau binti fulana. Ya. Nggak bisa mewarisi. Nggak bisa orang tuanya menjadi menjadi wali ketika nanti ya, anak itu menikah. Ya. Jadi karena nggak dianggap itu ada, ya, maka sebagian ulama di Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah tetap membolehkan. Ya. Maka agar semua orang beriman ya menyikapi syariat ini dengan serius, maka Allah katakan dzalika amrullah. Ya. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala anzalahu ilaikum yang telah Allah turunkan kepadamu. Ya. Maka siapa yang menyikapinya dengan ketakwaan kepada Allah, ya, baik berdampak kemudahan maupun berdampak ya, dalam tanda kutip kesulitan, tapi dengan ketakwaan kepada Allah terima aja. Toh di balik itu kamu diampuni dosa-dosamu dan dilipat gandakan pahala. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.